Selamat pagi sanak pemasyarakatan, bersama saya Nova Trimulyani dan rekan saya Nuke Margaret Azari dalam liputan hari ini. Saat ini kami melaporkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Acurup, di mana sedang berlangsung kegiatan panen raya yang merupakan salah satu program akselerasi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto. Penasaran? Yuk ikuti kami. Sekarang kita berada di kebun pepaya Lapas 2 Acurup. Jadi sesuai dengan apa yang dicanangkan Bapak Presiden Astacita dan yang diteruskan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan hal itu senada dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa warga binaan kita diberikan dua pembinaan inti, yaitu pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian. Salah satu subsistem pembentukan pembinaan kemandirian adalah yang tempat kita berdiri sekarang di kebun pepaya Lapas 2 Acurup. Pembinaan kemandirian di Lapas 2 Acurup ini terdiri dari perkebunan pepaya, peternakan lele, perkebunan labu siam, pembuatan tempe, kemudian ada beberapa tumpang sari di perkebunan pepaya. Salah satu tanaman tumpang sari yang kita tanam di sela perkebunan pepaya sehingga tidak ada lahan yang kosong, itu adalah macam kacang panjang ini. Kacang panjang, ada juga kangkung dan labu siam. Sekarang sudah beberapa pihak yang berani tindak sebagai pengepul, dan ada juga pihak ketiga yang langsung mendistribusikan untuk sebagai bahan makanan warga binaan di dalam. Ada kacang panjang ya. Terus ini sayur apa namanya? Katu, Pak. Katu ya. Sesuai dengan yang kita tinjau pada hari ini, ketahanan pangan di Lapas Curup itu sudah berlanjut ya. Kita lihat juga sudah ada ini tanaman pohon pepaya, pohon kembang sari seperti kacang panjang. Ini sangat berguna nantinya untuk ketahanan pangan. Jadi program-program yang kita laksanakan di kantor wilayah Bengkulu, kita harus mensupport setiap UPT yang mempunyai lahan untuk dimanfaatkan ketahanan pangan. Kita berharap hasil daripada pertanian ini yang merupakan wujud ketahanan pangan program Presiden itu nanti akan dijual kembali ke lapas. Karena di lapas itu ada namanya penyedia untuk bahan makanan. Jadi hasil daripada ketahanan panganan ini akan kita utamakan terlebih dahulu ke lapas. Jadi lapas nanti bisa mengelola untuk bahan makanan narapidana. Kalau nanti hasilnya berlebih, mungkin kita akan kerjasama dengan pihak ketiga. Baik, ya, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, khusus nih Pak pertanyaannya. Terkait unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang ada di Bengkulu, ini bagaimana cara dan bagaimana solusi Bapak terhadap adanya pungutan liar, penggunaan handphone dan penyalahgunaan narkoba di lapas Bapak? Bagaimana Bapak memberantas hal-hal negatif tersebut Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan instruksi daripada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, terutama Dirjen Pas, ini tegas bahwa pemberantasan HP harus sudah dilaksanakan. Tidak ada lagi peredaran HP di lapas maupun rutan Bengkulu. Ini tetap kita selalu menginstruksikan kepada jajaran, terutama para kalapas dan jajarannya, semuanya harus mulai berubah.
memberantas HP dan narkoba. Tidak ada peluang untuk HP dan narkoba. Kita juga dari tim Kanwil akan selalu terjun ke lapangan dan memantau langsung, bahkan juga mungkin nanti akan merazia setiap lapas dan rutan yang ada di wilayah Bengkulu. Apabila ada ketahuan masih ada lagi HP, handphone, narkoba, kita dengan tegas menindak pegawai, bahkan juga membebas tugaskan. Sekali Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Baik, harus terlaksana. Ya, amin. Halo, selamat pagi Ibu, Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, permisi Ibu. Iya. Saya izin wawancara sedikit terkait program ketahanan pangan ini ya Bu. Nama Ibu siapa Bu? Saya Kartini dari rekanan lapas CV Sarana Pangan Utama. Siap, baik Ibu Kartini. Bisa tolong dijelaskan bagaimana pendapat Ibu terkait program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Lapas Curup ini? Luar biasa. Program ketahanan pangan yang digaungkan dan yang sudah dilaksanakan ini sangat bagus dan kami sebagai pihak penyedia rekanan lapas sangat mendukung karena satu sangat membantu kami, sangat bermanfaat buat kami sebagai penyedia dalam penyediaan bahan pangan. Jadi ini sangat luar biasa program ketahanan pangan. Selain itu juga buat lapas ada nilai ekonomis yang didapat. Bagi saya melihatnya juga bagi saudara-saudara kita warga binaan, mereka mendapat ilmu, skill baru, keterampilan bagaimana bercocok tanam, bagaimana mengelola tanaman pertanian. Jadi sehingga suatu saat ketika mereka lepas dari masa pembinaan di lapas harus membaur ke masyarakat, mereka sudah mempunyai kemampuan, keterampilan untuk mandiri. Siap, luar biasa. Selanjutnya, apa manfaat yang Ibu rasakan sebagai penyedia BAMA di Lapas Curup dengan adanya program ketahanan pangan ini? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, buat saya sebagai penyedia ini sangat membantu. Satu, membantu kami mempermudah dalam pengadaan bahan pangan. Memang kami mempunyai supplier tetap di luar, tetapi ketika pihak lapas menghasilkan bahan pangan yang kami butuhkan untuk kami suplai ke lapas, ini sangat membantu. Satu, biaya overhead cost kami lebih diminimal karena kami nggak perlu mencari. Memang kita punya supplier tetap, tapi sometimes ketika supplier ini lagi sakit atau dia stoknya kosong, kami akan repot cari ke supplier lain. Nah, kalau di sini satu, perencanaan stok saya sudah pasti, saya sudah ada jadwal pasti tetap dari pihak lapas. Bu, kami dikomunikasikan tanggal sekian kami ada pepaya, ada ikan, ada tempe rutin sudah. Jadi itu sangat membantu kami. Lalu saya juga melihatnya bahwa buat kami selain biaya overhead cost-nya agak terminimal, buat kami secara positif kami merasa bahwa kami ini punya dampak positif secara psikis buat saudara-saudara warga binaan. Mereka mempunyai kegiatan, skill mereka juga dimampukan, mereka punya kegiatan, jadi merasa bahwa kayak ya saudara nggak merasa membantu mereka lah itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ini Bu. Iya. Apa harapan Ibu terkait program ketahanan pangan ini terutama untuk Lapas Curup? Harapan saya ada terus sepanjang kami masih menjadi penyedia lapas. Jadi selain sangat membantu, ini biar ada terus dan kalau boleh diizinkan semakin dikembangkan teknologi atau inovasi pertaniannya. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Kakanwil tadi, mulai ada pengelompokan jenis tanamannya supaya ketika teknologi atau pengelolaannya ditata dengan baik, produksi secara kuantitasnya lebih banyak,
kualitasnya lebih terjaga karena ada pengelompokan, jadi nggak yang memencar, lalu kualitas, kuantitas dan efisien juga secara ekonomis itu sangat baik. Dan kalau boleh tetap ada dan terus berkembang, dan kami merasa bahwa ini seperti hubungan saling mengasihi ya, simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan, saling melengkapi. Itu demikian Mbak. Luar biasa, baik. Terima kasih Ibu Bapak atas ketersediaan waktunya. Sesuai dengan program dari Pak Presiden kita, yaitu salah satunya adalah ketahanan pangan dari Astacita. Maka kami juga Kementerian Inpas dituntut untuk ikut berperan aktif di dalam ketahanan pangan, terutama di lapas dan rutan. Di lapas dan rutan itu kita harus memanfaatkan lahan-lahan yang kosong supaya ditanami oleh tanaman-tanaman yang bermanfaat, yaitu dalam membantu narapidana maupun masyarakat di sekitar. Jadi hasil panennya nanti akan kita distribusikan ke dalam, kita jual kepada penyedia bahan makanan, nanti akan diolah untuk narapidana. Jadi makanan itu akan segar kepada narapidana. Dan demikian juga kepada penduduk, kalau merasa sudah hasilnya sangat banyak, nanti akan kita distribusikan ke dalam. Demikian. Sejauh kita Pak, pantauan di Lapas Curup sendiri seperti apa kesiapan ini ketahanan pangan? Kalau pengamatan saya setelah saya tadi meninjau ketahanan pangan atau lahan pemanfaatan lahan kosong, ini Lapas Curup memang sudah produktif dan sudah cukup bagus pemanfaatannya. Cuma perlu ada perbaikan sedikit karena saya lihat tidak tertata betul-betul pengelompokan tanaman-tanaman yang dibuat. Jadi untuk kedepannya nanti akan kita sarankan kepada Kalapas supaya benar-benar ditata sebagai pola pertanian untuk ketahanan pangan. Ke depan lapas mana yang akan kita kunjungi? Ke depan nanti akan kita kunjungi itu Agama Pura. Sana kemasyarakatan, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan dari program ketahanan pangan yang ada di Lapas Kelas 2 Acurup. Saya Nuka Margareta Zari dan rekan saya Nova Trimulyani mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.